Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius, terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus, dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service, enjoy! Shalom Endisiun. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, amin, haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Amin. Mari bersama-sama kita nyatakan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Come on. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Sekali lagi nyatakan, namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, oh, oh. Haleluya, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Mari bersama Endisiun, lebih sungguh lagi kita meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Here now, making loud at the top of our lungs. There's the sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And now
here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And now we never stop loving you. And it's you. This will be the best time of our life as we recover your love again. Here your heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Look out. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, 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 this will be the best time of our life as we encounter your love again. Here your heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersama siapkan hatimu menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, your beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. Whole creation bows, all creation bows to worship
Jesus, your name, name above every name, Jesus. Sing together. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Hallelujah, you're beautiful, Savior. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau teramat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman, kami bisa beribadah bersama-sama di NDC Youth Online Service. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau akan menerapkan nilai baru dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan diubahkan. Kau yang berkati Tuhan kami supaya kami bisa fokus mendengarkan, dan Kau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan supaya bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Dan aku percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita, biarpun sekarang ini situasi sedang tidak kondusif. Kita berdoa sama-sama supaya Indonesia dan bahkan dunia bisa kembali normal dengan cepat. Amin ya. Oke, hari ini kita masih dalam tema bulan Juni, yaitu Shifting Values. Setelah kemarin Ko Iwan sama Ko Tepen membahas soal dua value dari NDC, yaitu honoring dan excellent, selanjutnya kita akan bahas mengenai dua value NDC yang lain, yaitu unity dan relevant. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, unity. Kita baca dulu Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Oke, 1 2 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Oke, unity itu artinya apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kan, unity artinya satu, kesatuan. Satu, utuh dan tidak terpecahkan. Nah, apa sih yang biasanya membuat kita bisa terpecah-pecah? Yaitu perbedaan, ya kan? Nah, pada dasarnya setiap orang tuh emang nggak ada yang sama. Masing-masing pasti punya perbedaan. Baik dalam warna rambut, usia, ukuran tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, latar belakang, ada yang lahir di keluarga seperti ini, ada yang lahir di keluarga seperti itu, ada suku, dan lain-lainnya. Ada begitu banyak hal yang membedakan kita secara manusia, karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang unik satu persatu. Masing-masing kita unik. Oke? Meskipun demikian, Alkitab menyebutkan bahwa kita orang percaya telah dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Tadi di Efesus 4 ayat 4 dikatakan satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tuhan telah memanggil kita yang berbeda-beda untuk menjadi satu tubuh dan satu roh. Betul ya? Kita dipersatukan oleh Yesus Kristus. Nah, jemaat di Efesus itu memiliki keragaman dan perbedaan satu dengan yang lain. Ada yang kaya, miskin, ya kan? Kaum Yahudi, ada yang non-Yahudi, ada pria wanita, ada tuan dan budak gitu. Seperti pada umumnya, di mana perbedaan, di situ ada gesekan, ada konflik. Oke? Ketika ada dua atau lebih orang berkumpul, maka potensi terjadi konflik itu ada. Dan ketika semakin banyak orang berkumpul, artinya potensi terjadi konflik itu juga meningkat. Gitu ya. Di sekolah, di kantor, keluarga, bahkan di gereja sekalipun. Berapa banyak dari teman-teman yang pernah ngalamin gesekan atau slack sama teman-teman gereja? Coba dijawab masing-masing ya. Ya mungkin dalam circle kalian, mungkin dalam pelayanan, pasti ada aja perbedaan pendapat. Nah, perbedaan itu ya memang menurut aku adalah hal yang sangat wajar. Tapi yang menentukan outcome-nya, hasil dari perbedaan itu justru adalah respon kita, bukan perbedaannya. Ngerti nggak? Jadi perbedaan itu akan tetap ada. Tapi yang menentukan hasilnya itu bukan perbedaan itu sendiri, tapi respon kita terhadap perbedaan itu. Itu yang akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Misalnya nih, kalian mau jalan-jalan gitu, let's say ke Bali lah, tapi jangan sekarang ya, sekarang lagi nggak baik untuk keluar-keluar. Oke, let's say ke Bali, kalian udah rencana sama teman-teman kalian selama ya mungkin 1 minggu gitu, beberapa hari. Nah, setiap orang kan pasti punya destination yang berbeda-beda. Si A pengennya ke kafe yang ini, si B pengennya kulineran yang di pinggiran misalnya kayak makan nasi babi guling misalnya gitu. Terus kemudian si C pengennya ke pantai, main-main di pantai. Si D pengennya ke sini, si E pengennya ke sana, si F pengennya ke mana lagi. Beda-beda semua tujuannya mereka semua punya tujuan yang berbeda-beda. Begitu banyak kepentingan masing-masing. Kalau tidak diatur atau diresponi dengan baik, maka biasanya akan terjadi cekcok. Kayak waktu itu aku juga pernah pergi sama teman-teman aku, pergi ke Bali, kita bareng-bareng beberapa orang, kemudian kita nggak bikin apa-apa, kita nggak bikin aturan. Nah, mereka punya tujuan berbeda-beda. Akhirnya ada tujuannya orang ini yang ke-skip selama kita di sana seminggu kagak nyamperin destinasinya teman kita ini. Ya akhirnya orangnya bete lah, baper dan segala macamnya. Terjadi konflik seperti itu. Kalau misalnya tempat tujuannya si B misalnya nggak didatengin, nanti dia bete, akhirnya selek kan, kayak tadi cerita aku. Nah, tapi kalau diresponi dengan baik, outcome-nya pun akan bisa jadi baik juga. Contoh,
diresponi dengan baik itu seperti apa sih? Pertama, kita bisa langsung bikin list masing-masing. Oke, A, B, C, D, E, F. Tulis masing-masing, kalian maunya destinasi kemana aja. Oke, misalnya si A tulis ke ada 4 tujuan, si B tulis berapa tujuan, bla bla bla, oke. Terus kemudian setelah mereka udah list, dikumpulin, kemudian kita bikin jadwal bareng-bareng. Kita bikin, apa namanya, oke hari ini kita mau, paginya kita kemana, terus habis itu kita kemana, ketiga kemana. Jadi diatur semuanya dengan baik, sehingga semua tujuan dari A, B, C, D, sampai F itu semua terpenuhi. Jadi nggak ada yang ditinggalkan. Kalau misalnya memang waktunya tidak cukup, ya artinya harus di-cut beberapa. Tapi kan cut-nya kan bisa dari, misalnya dari si A harusnya ada 4 tujuan, ya yang didatengin cuma 3 tujuan atau cuma 2 tujuan, seperti itu. Sehingga semuanya bisa kebagian. Dan akhirnya konflik itu bisa terhindarkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diresponi dengan baik, maka outcome-nya juga bisa jadi baik. Intinya tuh tergantung dari respon kita. Kalau misalnya kita meresponi perbedaan itu dengan baik, maka hasilnya akan baik. Konflik itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Tapi selama kita punya satu tujuan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan, ya aku percaya kita bisa duduk bareng dan cari solusinya. Gitu guys. Nah, pokoknya kita punya satu tujuan yang sama. Oke, misalnya contoh tadi ke Bali, kita tujuannya sama, yaitu kita untuk refreshing bareng-bareng, happy, bersuka cita bareng-bareng, fellowship bareng-bareng, ya kan? Nah, kalau misalnya emang tujuan itu sama, ya inti yang mau kemana-kemana destinasi-destinasinya itu kan sebagai parts of it gitu kan, yang akan membawa kepada sukacita yang ingin kita dapatkan, tujuan utama kita gitu. Ketika kita punya tujuan yang sama, ujungnya ya kita masih bisa duduk bareng dan kita atur yuk gimana ya gitu loh. Jadi begitu pula juga dengan kehidupan kita dalam pelayanan kita gitu. Ketika kita ada selek sama teman kita di gereja, contoh di gereja ya, selama kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan kita, maka aku percaya banget kalau kita bisa duduk bareng, kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Oh, dia pengennya gini, aku pengennya gini. Gimana ya jalan tengahnya ya untuk menghindarkan kita dari konflik gitu. Perbedaan itu harus diresponi dengan baik. Oke? Kita harus belajar untuk saling dapat menerima pendapat orang lain. Usahakan juga untuk tetap menjaga hubungan dengan baik sebagai satu tubuh Kristus. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada slack sama teman-temannya sekarang, ya coba kalian pikirkan baik-baik. Is it worth it? Jadi mendingan aku tantang kalian untuk yuk sama-sama kita rekonsiliasi, kita kembali lagi menjadi satu tubuh Kristus yang utuh. Dan kita boleh cari solusi supaya hubungan kalian yang retak itu bisa disembuhkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada satu quote dari Henry Ford. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is success. Oke? Jadi berkumpul itu adalah awal. Tetap bersama itu adalah prosesnya. Nah, working together, bekerja bersama-sama, itu adalah mendatangkan kesuksesan. Oke? Jadi, kita harus tetap punya unity dengan teman-teman kita. Baik itu di kantor, di gereja, di sekolah kalian. Jaga hubungan kalian dengan teman-teman kalian. Hindarkan segala konflik, hindarkan segala perbedaan, dan responi dengan baik. Maka aku percaya value ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih lagi punya koneksi yang baik dengan orang-orang sekitar kita, dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Oke, itu yang pertama, unity. Oke, sekarang kita akan bahas value yang kedua, yaitu relevant. Nah, relevan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang pegang teguh banget value relevant ini. Kita sama-sama baca yuk. Pertama di 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Oke, ini yang nulis Paulus. Paulus di sini bilang bahwa untuk memenangkan jiwa, ia harus dapat menjadi orang yang relevan dengan orang yang bicara dengan dia, dengan orang yang dia layani. Seperti tadi dibilang kan, kalau misalnya dia lagi melayani orang-orang yang di bawah hukum Taurat,
dia akan menjadi orang-orang yang seperti orang yang hidup di dalam hukum Taurat, supaya dia bisa mengambil jiwa mereka, memenangkan jiwa mereka kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10, agak panjang tapi nggak apa-apa kita baca ceritanya ya. Harusnya kalian udah tahu semua sih tentang Zakheus. Yuk, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seseorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Teman-teman, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Kita lanjut ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, teladan kita yang kedua adalah Yesus Kristus. Yesus adalah seorang yang relevan, nyambung dengan lingkungannya. Yesus tuh nggak cuma datang untuk sekelompok orang atau golongan tertentu, tapi ia datang untuk semua orang. Nah, ketika Yesus sampai di kota Yeriko, dia memanggil Zakheus, si pemungut cukai, yang adalah orang yang paling dibenci di kota itu, dan dia makan di rumahnya. Orang-orang kan langsung pada bersungut-sungut kan, pada gosip, pada komentar kan. Si Yesus kenapa nongkrongnya sama orang berdosa, orang yang kita benci gitu. Kenapa gitu kan? Nah, ini menunjukkan ketertarikan Yesus akan kehidupan Zakheus dan keinginannya untuk membangun hubungan dengan Zakheus. Makanya dia mau makan bersama dengan Zakheus di rumahnya. Nah, Zakheus ini akhirnya mengalami sentuhan Yesus dalam hidupnya, lalu ia langsung mengakui kesalahannya dan akhirnya mengganti kerugian orang-orang yang pernah diperasnya. Dia langsung bertobat, guys. Bayangin. Apa sih yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan mencoba untuk nyambung, mencoba untuk relevan bersama dengan Zakheus, di dalam hidup Zakheus, sehingga Zakheus akhirnya tersentuh. Yesus mencoba untuk see eye to eye sama Zakheus. Nah, dari dua perikop ini, dari dua cerita di Alkitab ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi relevan itu adalah menjadi nyambung. Nyambung sama siapa? Nyambung dengan mereka yang bicara sama kita, nyambung dengan orang yang kita layani. Sehingga we can see eye to eye sama mereka dan lebih bisa saling ngerti. Ya. Oke. Dan akhirnya kita bisa mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Kita bisa saling mengerti dan kita bisa memberikan kasih Tuhan kepada mereka, mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, permasalahannya, ya it's good kita bisa nyambung sama dunia, sama orang-orang itu. Tapi seringkali malah kita yang ketarik. Misalnya nih, kita mau ngelayanin orang yang suka minum-minum. Malah kita yang jadi keikut ke sana. Kita malah jadi sering minum-minum sama mereka. That's why penting banget untuk kita selalu menjaga kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. Jadi fondasi kita tuh kuat. Ketika kita ditarik ke arah yang salah, tetap ada tangan Tuhan yang nahan kita gitu loh. Kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan kalau misalnya kita mau melayani orang, apalagi orang yang sedang di dalam dunia seperti itu gitu ya. Jangan sampai malah kita yang terjerumus ngikutin value-value yang ditawarkan oleh dunia gitu. Menjadi relevan itu nggak sama dengan mengikuti cara hidup orang dunia, melainkan menjadi rendah hati dan mau terhubung dengan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan atau ketertarikan untuk orang lain. Misalnya, orang ini sukanya musik atau mungkin olahraga, hobi, aktivitas tertentu yang pastinya nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Menjadi relevan adalah sebuah kemasan yang bertujuan untuk menghubungkan orang lain kepada Kristus. Dan dalam hal ini akan menghadirkan nilai-nilai Kristus ke dalam kehidupan mereka. Oke, di sini ada yang menarik sih sebenarnya. Aku tadi sempat ada sebut soal menjadi orang yang rendah hati. Relevan itu artinya menjadi orang yang rendah hati dan mau terhubung dengan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan ketertarikan orang lain. Rendah hati ini adalah something yang masih disorot menurut aku. Seringkali aku merasa
kita lupa gitu. Ketika kita mau melayani orang, kita mau menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup mereka, mengenalkan kasih Tuhan dalam hidup teman-teman kita misalnya. Tapi seringkali kita jadi orang yang sombong gitu. Seringkali kita melihat, oh gua udah anak Tuhan nih. Jadi posisi gue lebih tinggi dari mereka, jadi gue ngajarin mereka gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Kayak menurut aku tuh untuk menggrab orang-orang, untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka semua, artinya kita juga harus pakai kasih gitu loh. Kita harus jadi orang yang rendah hati, kita nggak boleh sombong. Kita harus menjadi orang yang mengerti mereka gitu. Sehingga mereka bisa tersentuh dan akhirnya, oh oke, Tuhan Yesus ternyata seperti ini ya. Oh kasih Tuhan itu seperti ini ya. Gitu loh. Untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada mereka, ya nggak lain caranya, cuma ada satu cara, yaitu kita memberikan kasih kepada mereka gitu loh. Mengenalkan kasih Tuhan ya dengan cara kita mengasihi mereka juga. Apakah dengan kita menjadi sombong dan kita merasa diri kita benar gitu dengan kata-kata yang kayak terkesan menjudge, kayak, heh lu nggak boleh gini, kan nggak boleh gini. Ya intinya menurut aku harusnya kita menjadi orang yang rendah hati gitu loh. Menjadi orang yang lebih, oh oke, aku ngerti menurut kamu seperti itu, oke. Kalau menurut aku dan yang aku tahu kita harusnya seperti ini, dan aku juga tahu bahwa kasih Tuhan tuh begini. Jadi dikatakannya pembahasannya tuh lebih baik gitu loh. Jadi jangan sampai malah kita ngejudge, merasa diri kita lebih baik, ya orang nggak bakal ada yang tertarik sama kasih Tuhan, jadinya gitu ya. Value relevant ini juga bisa sangat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan kita udah ngomong soal pelayanan ya, untuk menarik jiwa kepada Tuhan. Nah, tapi sekarang kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal nih, teman-teman mungkin yang udah tergabung dalam bisnis, mau terjun gitu dalam dunia bisnis. Mau bikin produk yang bisa diterima sama masyarakat gitu. Nah, kita harus mengerti dulu dong, target marketnya siapa? Siapa sih yang mau kita sasar gitu loh. Target kita dalam penjualan ini apa? Oh, produk ini kayaknya cocok sama mereka deh. Itu namanya target market. Nah, kita mesti mengenal dulu mereka seperti apa, mereka maunya kayak gimana, kebiasaan mereka apa yang mereka suka, dan sebagainya. Kalau misalnya nih, contoh targetnya anak muda, ya kita promosinya dengan cara yang mudah juga, dengan desain yang mudah, supaya mereka tertarik untuk ngelihat dan akhirnya membeli. Ya, itulah relevant. Nah, sekarang kita udah membahas 2 hal yang penting, value yang penting dalam hidup kita. Kita harus harus punya unity dalam hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan orang-orang sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengatasi perbedaan, dan kemudian kita juga harus relevant. Kita nggak harus rendah hati, mencoba untuk mengerti orang yang kita layani, dan akhirnya kita bisa membawa mereka kepada kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin ya. Dan ketika value-value yang telah kita pelajari itu telah dilakukan secara konsisten, maka value itu akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Karakter itu membuat kita berada di atas. Amin teman-teman semua. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang punya unity dengan orang sekitar kami Tuhan. Kami bisa mengatasi perbedaan ya Tuhan. Dan kami juga menjadi orang yang relevant. Kami mau menjadi orang yang rendah hati dan tidak judging ya Tuhan, dan mengenalkan kasih-Mu ya Tuhan kepada orang sekitar kami. Ketika kami menjalankannya Tuhan, menerapkannya dalam hidup kami percaya bahwa kami akan menjadi orang yang punya karakter Kristus ya Tuhan. Karakter yang luar biasa yang dapat memberkati banyak orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai, tapi kami tahu ya Tuhan bahwa Kau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya segala kondisi di luar sana ya Tuhan yang sekarang sedang kurang kondusif, itu bisa menjadi lebih baik, dan bibir-bibir-Mu Tuhan yang menyembuhkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, thank you for today. Dan jangan lupa habis ini circle, langsung kontekan aja sama circle leader sekalian. Dan selamat sharing bareng-bareng. God bless you.